Pemirsa Mata News, kembali lagi dengan saya Cindy dalam berita terkini. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang menutup akses terhadap dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden menuai tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik ramai-ramai menaruh kecurigaan, bahkan mengaitkan aturan baru ini dengan isu lama ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Keputusan KPU kini menjadi sorotan publik. Dalam aturan tersebut, KPU menetapkan ada 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang dinyatakan tertutup. Artinya, dokumen tidak bisa dibuka untuk umum tanpa persetujuan pihak terkait. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyebut langkah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana ada data tertentu yang memang dikecualikan. Namun penjelasan ini tidak meredam kecurigaan publik. Sebagian publik bahkan mengaitkan keputusan KPU dengan isu lama soal dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Meski KPU tidak menjawab detail tudingan ini, Afifuddin menegaskan aturan baru bukan karena tekanan politik atau kepentingan tertentu, melainkan demi kepastian hukum. Dari Jakarta, Mata News melaporkan. Harapan warga Karawang untuk menikmati layanan kereta rel listrik komuter lain akhirnya pupus. Rencana perpanjangan jalur dari Cikarang menuju Karawang resmi dibatalkan lantaran PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI tidak memiliki anggaran yang cukup untuk proyek tersebut. Rencana ambisius yang dinantikan ribuan warga Karawang kini kandas. Perpanjangan jalur KRL dari Cikarang menuju Karawang resmi dibatalkan oleh Kementerian Perhubungan. Kemenhub menyebut dana yang tersedia akan lebih dulu difokuskan untuk program di sektor laut dan udara. Padahal, wacana perpanjangan KRL ke Karawang sudah sempat mendapati lampu hijau dari masyarakat transportasi Indonesia. Ketua umumnya, Tori Damantoro menilai jalur baru ini bisa jadi solusi kemacetan sekaligus mempermudah mobilitas warga. Kini publik menunggu kepastian apakah proyek ini benar-benar terhenti atau hanya sekedar tertunda hingga anggaran tersedia. Dari Jakarta, Mata News melaporkan. Tarif dasar listrik dikabarkan naik bulan September nanti. Namun pihak PLN menyatakan tarif dasar listrik masih stabil hingga September menjelang akhir tahun. Pemerintah memastikan tarif listrik periode 15 sampai 21 September 2025 tidak naik sepeser pun. Kebijakan ini berlaku untuk semua golongan pelanggan, mulai dari rumah tangga bersubsidi, pelanggan reguler, hingga sektor bisnis. Direktur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menyebut langkah ini diambil untuk menjaga daya saing industri dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Dengan kepastian tarif listrik ini, dunia usaha bisa tenang melanjutkan aktivitas. Sementara rakyat kecil pun tak perlu was-was tagihan bulanan melonjak. Industri tenang, warga pun senang. Dari Jakarta, Mata News melaporkan. Polda Metro Jaya siagakan 116 personel guna mengantisipasi potensi kerawanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Patroli difokuskan di 2 titik kawasan ibu kota, yaitu di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ibu kota Jakarta, Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar di 2 wilayah, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sebanyak 116 personil diturunkan dalam operasi tersebut. Patroli skala besar ini dilakukan tanpa melibatkan unsur BRIMOB. Namun demikian, patroli ini dipastikan kondusif, seiring situasi ibu kota yang mulai berangsur membaik. Patroli ini dilakukan dengan pendekatan dialogis dan humanis, dan dipastikan bukan hanya menjaga keamanan. Kehadiran Polri diharapkan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan. Sedianya patroli ini akan dilakukan rutin setiap hari, agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Patroli ini dibagi 2 wilayah ya, ada di Jakarta Timur, Selatan, segala macam kita bagi. Ada kurang lebih pasukan 116 orang, bagi 2. Jadi kami ini patroli
skala besar ya, walaupun kami tidak menyebabkan brimob karena ini masih sudah landai posisinya ya, sudah kondusif. Jadi kami senang bisa melaksanakan tugas patroli ini. Semoga kami terlihat dan bermanfaat bagi masyarakat, dan kami juga mengerahkan bahwa nanti kami patroli dialogis, humanis, jadi solutif. Kalau di jalan ada masyarakat yang butuh bantuan, kita harus solutif, membantu, dan kita juga dialog. Mungkin dari masyarakat ada yang perlu bantuan, perlu informasi segala macam, kita berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Jakarta, Matanis melaporkan. Warga Ciracas, Jakarta Timur dibuat heboh setelah seorang mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur ditemukan tewas di kamar kosnya. Mahasiswa berinisial IM ditemukan warga tak bernyawa dalam kondisi tertelungkup di kamarnya. Polisi bergerak cepat dan telah mengamankan seorang remaja yang diduga terlibat dalam kasus ini. Barang bukti berupa 1 unit telepon genggam juga turut diamankan polisi. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Jakarta Timur. Warga berharap polisi dapat segera mengungkap motif dan menuntaskan kasus tragis ini. Dari Jakarta, Matanis melaporkan. Jagat politik tanah air sempat dihebohkan dengan isu liar soal pergantian Kapolri. Namun kabar tersebut akhirnya ditepis tegas oleh pihak istana. Juru bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan isu itu tidak benar alias hoax. Tak hanya dari istana, bantahan juga datang dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya belum menerima surat Presiden terkait isu tersebut. Dengan demikian, kabar panas soal pergantian Kapolri dipastikan hanya isu liar yang tak berdasar. Publik pun diimbau agar tidak mudah terprovokasi rumor yang tidak jelas sumbernya. Dari Jakarta, Mata News melaporkan.